Shalom, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami atas nama seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Meskipun COVID-19 ini begitu mencekam, tetapi tetaplah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Selamat beribadah, Shalom. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah hai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kemurahannya, kita bernyanyi baginya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami,
Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah hukum Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan
Bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka, walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti karena karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesus, Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku.
dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku berbahagia damai penuh sesudah Yesus memilihku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada tandanya kuasanya, kemudahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu 3 Mei 2020. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini 3 Mei 2020, dan untuk warta selengkapnya akan dikirim melalui WA oleh koordinator WIK masing-masing. Yang pertama, nama minggu hari ini Minggu 3 Mei 2020 adalah Minggu Jubilate, dan topik minggu kita hari ini ialah bersorak-soraklah bagi Tuhan. Yang kedua, persembahan ucapan syukur hari Minggu yang akan datang 10 Mei 2020. Sebagaimana biasa setiap ibadah minggu kedua, setiap bulan kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur bulanan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sesuai dengan buah iman percaya kita. Persembahan ucapan syukur dapat diserahkan melalui Sintua WIK masing-masing atau ditransfer melalui rekening Huria. Yang ketiga, persembahan ibadah. Untuk persembahan ibadah minggu dapat diserahkan melalui Sintua WIK masing-masing atau ditransfer melalui rekening Huria atau bukti transfer lengkap dengan nominal supaya di WA ke bendahara Huria atau Sintua WIK masing-masing. Yang keempat, pelaksanaan ibadah minggu. Pertama, ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang kedua, panduan ibadah minggu dapat diakses di YouTube channel HKBP Pasar Rebo. Yang ketiga, pelayanan perjamuan kudus khusus bagi jemaat yang sakit ataupun lansia akan dilayani pendeta dengan memakai alat pelindung diri. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan HKBP Pasar Rebo. Semua kegiatan PA, doa syafaat, latihan kur, kebaktian WIK, sermon, dan ibadah untuk sementara ditiadakan sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan PSBB. Yang keenam, berita diakonia. Anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa di dalam doa kita masing-masing, kiranya diberi kekuatan, penghiburan, serta kesembuhan sebagaimana tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan memberkati. Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan berat, dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadiran-Mu, di mana pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberikan pengertian, supaya kami selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dari 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah kurang lebih ke-7 kali inilah minggu kita tidak bisa bersama-sama beribadah di bait suci atau di gereja. Kita beribadah di rumah masing-masing. Sudah banyak para jemaat dan juga para parhaladu yang rindu untuk duduk bersama beribadah di gereja. Sampai saat ini belum ada yang bisa untuk memastikan waktu kapan kita boleh bersama beribadah di gereja. Itu semua adalah karena virus corona yang sangat kejam. Sudah banyak orang-orang dan mungkin kita juga yang selalu menyatakan kapan corona ini berlalu. Ayadi gadomitop si viruson. Sudah banyak yang bosan di rumah, yang biasanya pergi ke sekolah, pergi ke pekerjaannya, mungkin pergi mengikuti adat, pergi arisan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 persoalan yang besar mengenai COVID-19 ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mengendalikan yang sudah tertular? Bagaimana memutus rantai yang penularan itu? Yang ketiga, kapan selesai atau berakhir COVID-19 ini?
Cuma satu jawabannya adalah disiplin. Kedisiplinan menuruti anjuran pemerintah, meningkatkan kekebalan tubuh, pola makan yang teratur, istirahat, jangan berpikir negatif, tapi berpikirlah positif. Kalau keluar rumah harus membawa dan memakai masker dan hand sanitizer. Kalau tidak ada uang membeli sabun telepon, sunlight penyuci piring, atau bahkan rinso deterjen, kita pakai, itu lebih jitu, lebih besar khasiatnya. Saudara-saudari, kalau kita cuci tangan, harus semua kena celah-celah jari tangan kita. Yang berikut, jaga jarak 1 meter bahkan 2 meter. Saudara-saudari, dan bila kita keluar dari rumah, jangan terus kontak fisik dengan anggota keluarga. Langsung cuci tangan, baru mandi, baru bisa kontak fisik dengan keluarga. Kalau kita perhatikan di televisi, itu semacam reklame atau pesan. Katanya, stop, jangan keluar rumah, di rumah aja. Itu terus kita perhatikan. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Dalam situasi dan keadaan yang sulit ini, justru kita diajak oleh minggu kita berjubilate, supaya bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan. Bagaimanakah? Mampukah kita? Songo dia mai. Sulit dan amat sulit, saudara-saudara. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memiliki alasan mengapa dia bersorak-sorai, mengapa dia bersukacita. Jika dia anak-anak, maka dia akan bersukacita ketika orang tuanya memberi hadiah, ketika dia naik kelas, ketika dia ranking, dan lain sebagainya. Bila dia orang dewasa, maka dia akan bersorak-sorai. Kalau bagi orang petani, kalau hasil panennya baik dan banyak, dia bersukacita. Mungkin orang yang mendapat gelar, naik pangkat, naik jabatan, selama ini tidak memegang jabatan, tapi sekarang menerima, katanya meja basah, banyak uang masuk, pasti dia bersukacita. Bahkan mungkin gaji besar, bahkan mungkin karena anak-anak berhasil. Hal seperti itu adalah hal yang wajar di saat keadaan masih normal. Namun bagaimana jika kita menghadapi dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 yang melanda dunia, lebih dari 200 negara,
yang ikut mengalami virus corona ini. Kita tidak mengerti. Mampukah kita bersorak-sorai? Mampukah kita berjubilate? Salaman saja tidak bisa bila ketemu. Dekat duduk aja harus semeter atau 2 meter. Memang corona sangat kejam, yang memisahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bila bertemu. Selama ini kalau kita bertemu salaman cipika-cipiki, tapi sekarang hanya menepuk dada, salam corona. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiraan sekarang yang membuat kita cemas, takut, gelisah, galau, kejenuhan, kebosanan, tidak ada di sana hati yang bersorak-sorak. Bahkan tingkat kemarahan dapat di tengah-tengah keluarga. Murah emosi, murah terpancing, alani nama saun. Ekonomi sudah mulai menipis. Buhanama molo taparohahon nakin di nama nopoti dosa hita macai hacit ngeri parnguluan si saunarion. Saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini bersorak-sorai, marjubilate, pohon-pohon di hutan, laut. Ini adalah suatu gambaran kehadiran Allah di dunia ini. Dia selalu hadir pada saat apapun. Demikianlah yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel ketika Raja Daud memimpin mereka. Bangsa Israel selalu mengharapkan, menginginkan supaya tabut perjanjian Allah manang poti parpadanani yang sudah dirampas oleh orang Palestina akan kembali ke Yerusalem dengan cara perpanjangan tangan, yaitu oleh Daud. Maka Taurat perjanjian Allah sampai ke Yerusalem. Banyak hal yang sulit ketika mereka mau memindahkan tabut perjanjian Allah itu. Bagaimana cara Daud untuk melakukannya? Daud meminta supaya Allah yang mengarahkan langkah-langkah untuk mengalahkan orang Palestina. Tuhan Allah yang menuntun Daud. Dengan tibanya tabut perjanjian Allah di Yerusalem, maka bangsa Israel menyambutnya dengan bersorak-sorai, bersukacita, bersorak-sorak karena sudah tercapai yang mereka inginkan. Boydo masa songoni di ngulutak, tikila mangalului dohot la mangulahon, boydo godang pergumulan, alai dung jupang dung dapot, gebelas marohata marolopolop mahita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa kita lihat bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk menyelamatkan tabut Allah itu.
Lalu bagaimana juga Daud? Perintah Tuhan sehingga berhasil dibawanya ke Yerusalem berkat perjuangan iman yang luar biasa itu. Maka mereka bersorak-sorak, bergembira dan bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan Tuhan dalam memenangkan pergumulan hidup mereka. Mereka tidak melupakan Tuhan yang telah berkarya bagi kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang bisa kita maknai dari penjelasan di atas? Pertama, mensyukuri perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mensyukuri perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Banyak perbuatan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Masihkah kita mengingatnya? Di ngota muda pe amang inang pasu-pasu di debatana jina lomuna dia katikin asalpu. Atau karena penderitaan kita yang kita alami COVID-19 yang datang sekarang ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak mampu lagi mengingat kebaikan Tuhan. Yang ada sekarang adalah kesukaran. Manang mago masuri tang ingotot tabi. Oleh karena itu, baru saja kita peringati di dalam Paskah. Patutlah kita bersyukur akan karya nyata hasil yang Allah itu. Makanya di ayat 34 tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur bukan karena ketika kita memperoleh sesuatu yang menggembirakan hidup kita, tetapi bersyukur saat kita menghadapi cobaan. Unak kola marolo polo mamuji Tuhani moloholan tikitan abu-tabu ngului. Molo atar jagal rupanya ikan dungi sidung marede dung manga dung sidung manga ni out na seribu hali ganda ala jagal ikan na alai at sugari ikan asin ni ahad wedena bidang dope nahulumi ngeri song ni dia jojot ngulutak molo teki berlas ni roha hita dapotan pasu-pasu puji Tuhan haleluya alehola roh paru kilon awado martangi yang do iba ringgas do marminggu ringgas do tu pertanyaan alanido di Sada Tesalonik 5 ayat 10 didok mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mandok mauliate mahamu siala saluhut nai ai ido di pangido di batasya kamu marhite-hite Yesus Kristus. Aha pena masa ngatede hondakin. Aha pe masa di ngulumi. Kelas roha Tuhan menjaga. Ahape masa di ngolumon Tuhan menjaga ho. Molo hacit pe parir dangol pakilalamu amang inang di situasi covidon Tuhan tak menjaga kita. Karena dalam kondisi terpuruk pun saat ini kita dapat menemukan hal-hal yang positif. Misalnya kita dapat diajar situasi ini hidup sehat.
hidup bersih. Rumah itu tempat ibadah juga, menghargai keselamatan bersama. Yang kedua, betapa pentingnya kita merayakan perbuatan Allah yang telah menyelamatkan kita, umatnya. Sebagaimana minggu sekarang ini adalah minggu jubilate, artinya bersorak-sorak. Sebagaimana bangsa Israel bernyanyi memuji Tuhan, karena Allah itu sungguh peduli terhadap umatnya. Demikian kita bersorak-sorak bagi Tuhan melalui apa? Jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur, doamu sebagai daupa, dan napasmu sebagai pujian. Demikian juga kita menggunakan pikiran kita bagi kita bermazmur, doa kita sebagai persembahan yang harum, dan napas kita terus memuji Dia. Bila kita melakukan itu, hal ini, maka kita pasti dikuatkan menghadapi COVID-19 ini sampai pada akhirnya nantinya berhenti. Yang ketiga, bersaksi. Sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya bersaksi akan karya Tuhan, seperti digambarkan langit bersukacita, gemuruh laut beriaya, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bapak Reformator Martin Luther mengatakan demikian. Allah menulis firman-Nya tidak hanya di Alkitab, tetapi juga di pohon-pohon, di bunga-bunga, awan, dan binatang-binatang. Demikian manusia juga bersaksi akan karya Tuhan yang agung. Semua ciptaannya bersaksi dan memuji Tuhan. Satu pertanyaan kepada kita, saudara-saudari yang beribadah di rumah kita masing-masing. Pertanyaan kepada saudara dan juga bagi saya, akankah kita bisa bersaksi di tengah pergumulan yang berat yang kita hadapi, pandemi COVID-19 ini? Boy DP Hita bersaksi dia ke Perngulut Tasigarupari? Pasti kita bersaksi terhadap Allah yang peduli, Allah yang menghibur, Allah yang menjaga, Allah yang berkehendak atas kehidupan manusia. Dia yang berkuasa atas seseorang sampai berakhir pada kematian sekalipun. Oleh karena itu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita supaya mampu berjubilate? Bagaimana kita supaya bisa bersorak-sorai? Mari kita mensyukuri perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Hamulatehon maamang inang pasu-pasu ni debatanang sahat tuho di ngolum ditikina salpu. Puji Tuhan. Dalam pergumulan di dunia, kalau kita buka Kidung Jemaat 439 demikian ayat 4, demikian bunyinya, dalam pergumulanmu di dunia janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinilah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tahaw malatehon ma, molutung penuaing, say holan nang tinggal di Jabu. Bosan
bahkan mungkin tahilala nunga bosan nasai holan marminggu di jabu tapanggidoho matutu hatai asa ditikina boy hitamuse rab mamuji Tuhani tibagas jorone aha pemasa di ngolumon Tuhan manjaga ho holongna mangodi hoko Tuhan manjaga ho Tuhan manjaga ho lasperoham marsak peho sai diramoti ho Tuhan manjaga ho. Mari kita menghitung berkat-berkat yang sudah kita terima. Bilang-bilangi introspeksi gumaudang dope lasni roha nang jinalom sian pasu-pasu ni Tuhani. Mari kita bersaksi dalam hidup kita. Dalam ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Dalam situasi apapun kita harus bersukacita karena sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kita. Bolo edeta nomor 140 siai ayat 3 didok manang ahape namasa lasni roha arsape tiopoku hona basa namar holong rohape tung salele ngau mangolu nang dung sudah bohal hon ikon ho o si pangulu pujiyoku say toktong. Suka dan duka apapun yang kita alami pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Dia. Margogo mahita akamangan kinang pos maruhata ditikina mapurus do si corona kebibuy hita muse marsaor di bagasal lasni roha. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, marilah kita berjubilati dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, karena Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini firman-Mu telah menyapa kami. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami selalu bersorak-sorai, kami memuji Tuhan. Seperti bangsa Israel yang merasakan begitu besar kasih-Mu, yang selalu memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih di mana tabut perjanjian yang telah direbut oleh Palestina, mereka rindukan supaya bisa kembali ke Yerusalem. Oleh karena penyertaan-Mu kepada Daud di dalam iman yang kuat dan juga bangsa Israel, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Oleh karena itu mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai karena tabut Allah telah kembali ke tengah-tengah mereka. Demikian juga Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini di dalam kehidupan kami, situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kami rindu Tuhan supaya kami jemaat-Mu di HKBP Pasar Rebo untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan akan berikan bagi kami jemaat-Mu dapat berkumpul di rumah-Mu, di gereja-Mu. Kami sangat rindu Tuhan. Oleh karena itu mampukan Tuhan kami untuk berdiam diri di rumah selama masih ada peraturan dari pemerintah kami berkebaktian di rumah. Kiranya ajarlah kami Tuhan selalu disiplin, ajarlah kami Tuhan menuruti apa yang diajarkan oleh pemerintah kami, supaya kami tunduk dan patuh. Bila kami disiplin mengikuti segala arahan-arahan dari pemerintah kami, virus corona akan secepatnya pulih dari dunia ini. Tuhan, kami doakan pemerintah kami, kiranya mampukan, berikan kekuatan supaya mereka mampu untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa kami, supaya nantinya bangsa Indonesia ini dapat bersukacita. Ajarlah kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami jangan bersungut-sungut, tetapi kami
memuji nama Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan napas kehidupan. Itulah yang kami syukuri di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berkati Tuhan makanan yang mereka makan. Terlebih-lebih sintua kami B. Manurung yang telah menjalani kemo hari yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati proses kemo yang dilaksanakan untuk sintua B. Manurung, supaya nantinya dapat sehat, dapat melayani di tengah-tengah gerejamu dan juga di tengah-tengah keluarga. Demikian juga Tuhan berkati anak-anak kami yang masih dalam sekolah. Ajar tuntun mereka Tuhan belajar dengan giat, biarpun di rumah mereka bersungguh-sungguh. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang kena PHK, kiranya Tuhan menghiburkan, kiranya Tuhan memberikan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Kiranya ajarlah kami jemaat-Mu, gereja-Mu, melanjutkan Tuhan berdiakonia kepada saudara-saudari kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang dapat PHK dan dapat dampak daripada virus corona ini. Demikian juga Tuhan kami doakan para majelis-Mu, kiranya kuatkan dan mampukan selalu melaksanakan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan menyertai kami sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalamku
di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Ini Tuhan yang kita nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorak kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Mahita.
pada kesempatan ini, walaupun kami sangat merindukan seluruh penatua, keluarga dan seluruh warga Jemaat HKBP Pasar Rebo, akibat daripada pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat bersama-sama untuk beribadah. Karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh penatua dan keluarga dan seluruh warga jemaat HKBP Pasar Rebo, dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo, bapak ibu dan seluruh lanjut usia, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat Minggu Jubilate. Kami juga berterima kasih atas ibadah yang kita laksanakan pada Minggu Jubilate ini. Kami yakin kita seluruhnya dapat melaksanakannya setiap minggunya. Dan juga kami menghimbau dan mengajak seluruh penatua keluarga dan seluruh warga jemaat supaya kita tetap semangat untuk beribadah dan kita tetap jangan berhenti-henti untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga kita menjaga kedisiplinan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena itu Tuhan memberkati kita seluruhnya. Horas.